Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita pasti dilawat Tuhan jikalau kita bersama-sama memberi hati dan pikiran kita untuk bersekutu di dalam kuasa Roh Kudus, untuk mendengarkan, makan minum dari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Dan biarlah kita semua menyatukan hati kita dan kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Allah kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang datang menyelamatkan dan menebus kami dari hukum dosa dan maut. Hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami yang telah Engkau nyatakan bagi kami lewat penebusan oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk semua dosa dan kesalahan kami, dan Engkau telah dikuburkan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang akan datang untuk menjemput kami semua yang mau percaya dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, marilah Roh Kudus memimpin kami sekalian sehingga kami semua boleh berkenan kepadamu. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita terambil dari kitab Yeremia pada pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5 sampai 6 berbicara satu hal bagi setiap kita, di mana Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bayangin saudara-saudara, bagaimana rasanya orang kalau jauh dari Tuhan. Orang yang tadinya sudah dekat dengan Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan hidupnya, sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba dia menjauh dari Tuhan. Bagaimana rasanya saudara? Seperti apakah orang yang seperti ini? Ayat ini pada ayat yang ke-6 berkata, maka orang yang seperti itu akan menjadi semak bulus, seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Inilah yang akan dialami oleh orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang tidak berpengharapan sama Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya, orang yang berpedoman hanya kepada dirinya sendiri, yang mengandalkan orang lain, dan dia akan mengalami ketakutan dalam hidupnya, dia akan mengalami ketidaksejahtera dalam hidupnya, dia akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bayangin, dahsyat luar biasa, yang akan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Bayangin, ini akan dialami oleh orang yang terus berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hatinya, pikirannya, hidupnya kepada Tuhan, yang melandaskan Tuhan, yang jalannya, hidupnya, seluruh masa depannya ditaruh pada Tuhan, dan pengharapannya semuanya ditaruh pada Tuhan. Dan orang yang seperti ini pasti dekat dengan Tuhan. Orang seperti ini akan selalu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan dekat dengan orang ini. Diberkatilah orang yang seperti itu. Maka hari ini yang dipesankan Tuhan bagi kita, marilah kita berharap pada Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan. Dan jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Pasti gagal. Andalkan Tuhan dan kau akan berhasil. Kita akan berhasil. Karena pesan Tuhan, Dia akan menyertai kita. Seluruh hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Perjalanan kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sebab Allah kita adalah yang baik, saudaraku. Dan dikatakan betapa liciknya hati manusia, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Inilah orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah orang yang meninggalkan Tuhan. Inilah orang, jenis-jenis dan sifat-sifat orang, karakter orang yang jauh daripada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak hidup dalam kebajikan demi kebajikan. Tetapi ingat, Tuhan katakan, aku adalah Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya, tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berserah kepada Tuhan. Janganlah berbalik hati kita menjadi hati yang licik. Janganlah ada di antara kita yang meninggalkan Tuhan. Biarlah kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Jadi 3 hal yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama, Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maka orang ini akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Tenang, damai, sukacita, orang ini disertai Tuhan. Dan jikalau ada pun persoalan dalam hidupnya, maka dia akan berhasil. Hidupnya berbuah-buah terus, dan teruslah Tuhan akan memberkati orang seperti ini. Dan jauhilah hati yang licik, jauhilah segala sesuatu yang buruk, yang tidak baik, dan pikiran-pikiran yang buruk, hati yang buruk, singkirkan dari seluruh kehidupan kita. Sebab jikalau kita tulus mengikut Tuhan, tidak dengan kelicikan, maka Tuhan yang menguji batin akan membalaskan perbuatan kita setimpal dengan apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Jikalau kita berbuat baik, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jika kita berbuat tidak baik, maka kita tidak diberkati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semua berharap pada Tuhan dan berserah pada Tuhan, dan kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan dan Allah kita. Diberkatilah semua orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Sebab Yesus Kristus pasti memberkati kita semua. Di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, biarlah hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, yang menuntun dan memimpin seluruh kehidupan kita sampai Dia datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Segala keagungan Dia diberkatilah saudaraku sekalian, dan tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami semua dibaharui oleh firman-Mu yang hidup, supaya kami tetap berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan manusia, tidak berharap pada manusia, tapi hanya berharap padamu ya Tuhan. Biarlah hati kami dibaharui oleh Tuhan, tidak menjadi hati yang licik. Biarlah kami mengikuti Tuhan dengan tulus dan ikhlas, bersungguh-sungguh mengikuti Yesus, bukan dengan tipu muslihat. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Berkatilah kami oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang memberi kuasa Roh Kudus bagi kami dan menuntun kami dalam sepanjang kehidupan kami menyongsong Tuhan datang kembali. Segala keagungan bagi-Mu yang memberkati kami semua dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.